Oke, sudah direkam. Selamat malam buat Mbak Rika dan buat Mbak Reni. Terima kasih buat hari ini udah mau hadir, menyediakan waktunya untuk hadir di kelas kita di hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016. Jadi, kelas hari ini tuh sebagai kelas pengganti satu pertemuan lalu yang ada kita pernah terganggu ya akibat komputer saya kemarin itu kalau nggak salah. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke subbab terakhir, bagian terakhir di bab 4, yang mana juga nanti sebagai bahan terakhir kita di semester ini. Jadi, sehabis nanti pembahasan dari bagian ini, kita akan siap-siap untuk UAS. Ya, siap-siap untuk UAS. Jadi, mengenai gimana Pak nanti sistem UASnya, atau kapan Pak, berapa lama, segala macamnya, nanti kita bahas di akhir aja ya, setelah habis bahasan topik ini, biar mungkin nanti kawan-kawannya yang lain, biar semakin banyak yang muncul gitu ya, jadi kita bahas sama-sama. Mbak Rika, kenapa Mbak Rika? Selamat malam Mas Priyono. Jadi, jangan kaget. Kan sudah pas, kan? Jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah subbab 44. Sebenarnya subbab 43 cuman saya lewatkan karena menurut saya tidak terlalu tidak terlalu banyak bahasan yang bisa diambil ataupun nanti Mas sama Mbaknya bisa belajar dari bagian itu. Maksudnya dilihat dari soal-soal soal-soal UN, kelihatannya subbab bagian yang ini yang paling sering bakalan keluar. Jadi, saya ambil bagian terakhirnya saja 4.4. Nanti kalau ada mau pelajari tentang 4.3, bisa dipelajari bukunya sendiri ya. Untuk 4.4 ini mengenai limit di tak hingga. Artinya apa? Kalau kemarin-kemarin kita belajar, maksudnya pertemuan kemarin hari Selasa kita belajar tentang limit. Terus misalnya limit X menuju apa, 2, 0, 1, min 1 kan begitu kan. Ini limit di tak hingga. Berarti limitnya tak hingga, maksudnya apa? Itu nanti kita bahas. Oke, jadi masih bersama saya seperti biasa. Joy Simanjuntak di tanggal 24 Juli 2016. Kita akan masuk topik terakhir kita di semester ini. Yeay. Oke. Tujuan pembelajaran. Jadi, pertemuan kemarin kita sudah belajar tujuan pembelajaran 1, yaitu menjelaskan arti limit fungsi di suatu titik. Harus sudah tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan limit fungsi itu apa. Harus tahu itu. Terus udah masuk juga yang kedua, mengenai menghitung limit fungsi. Bagaimana cara menghitungnya? Kemarin ada 2 kan caranya. Ada 1, 2, apakah itu? Ayo ingat-ingat lagi. Terus 3 juga kita sudah belajar yang kemarin. Tentang menjelaskan sifat-sifatnya apa aja. Ya, sifat-sifat aljabarnya, teoremanya. Gimana misalnya limit dari suatu konstanta. Atau gimana misalnya limit dari penjumlahan. Atau pengurangan, pembagian, perkalian, dan segala macamnya. Terus, apa ini? Menjelaskan arti bentuk tak tentu dari limit fungsi aljabar. Terus menjelaskan limit dari bentuk tak tentu. Menjelaskan dengan perhitungan limit fungsi tak tentu. Nah, jadi hari ini itu yang kita akan bahas itu adalah bagian 4, bagian 5, dan bagian 6. Yang 7 sama 8 yang enggak ya. Tentang menjelaskan arti bentuk tak tentu. Apa maksudnya bentuk tak tentu atau tak hingga itu? Terus bagaimana maksudnya limit dari bentuk tak hingga itu. Terus menjelaskan sifat-sifat yang berlaku. Kita akan bahas hari ini tuh. Disiapkan hati dan pikirannya. Kita akan belajar. Baik, yang pertama ini kita bahas latihannya dulu. Ini latihan yang kemarin ya. Jadi dari latihannya ini yang mengerjakan saya apresiasi ya buat Mas Priyono. Ya, buat
latihan kali ini yang mengerjakan itu Mas Priyono. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Mas Priyono. Udah mau menyediakan waktunya. Buat teman-teman yang lain, jangan mau kalah ya. Bagus Mas Priyono, walaupun Mas Priyono nggak selesai sampai yang 41, masih menyelesaikan 42, tapi hasil jawabannya benar, yang 42. Nanti 42-nya nanti kita tengok. Ya, ini 41 dulu. Ini malah lebih gampang sebenarnya daripada 42. Cuman Mas Priyono kayaknya melewatkan bagian yang lebih mudah. Baik, kita akan belajar. Kita akan mulai. Perhatikan soalnya. Untuk fungsi yang grafiknya diberikan, nyatakanlah nilai besaran yang diberikan jika ada, jika tidak mengapa. Jadi maksud pertanyaannya, perhatikan grafik ini. Ya, perhatikan grafik ini. Oke, bisa ya, gambar 4.8 ini. Ini adalah sebuah grafik dari suatu fungsi, ya kan? Di mana kalau dari gambarnya kita lihat dia terputus di titik waktu X sama dengan 3 ya. Nih. Fungsi ini, grafik ini terputus di sini. Kan begitu kan? Nah, pertanyaan yang pertama. Dia bilang, jawab jika ada, jika tidak, kenapa? Yang pertama, limit fx di mana x menuju 1. Berarti perhatikan. X menuju 1 berarti artinya apa kemarin? Berarti untuk titik X menuju 1 dari kiri dan dari kanan. Limit kiri dan limit kanan untuk X mendekati 1. Yang pertama dari kiri dulu. Kalau dari kiri kan berarti yang kurang dari 1. Berarti untuk semua titik-titik, 1 kan di sini kan? Berarti untuk semua titik-titik, mulai dari sini, misalnya, menuju sini. Itu untuk limit kiri ya. Sampai mendekati, dekat banget dengan 1. Ini nggak perlu hitungan, kita lihat aja. Dari grafiknya kita lihat, limit kirinya, kalau kita tarik garis ke atas, misalnya begini, anggap ini lurus, yaitu titik ini ya. Ini berarti anggaplah ini titik 1, 2, 3, 3,5, anggap 3,5 ya. Oke, itu untuk yang kiri. Gimana kalau yang dari kanan? Kita ambil berarti dari sebelah kanan ya. Anggaplah kita ambil dari sini. Sampai dekat banget dengan 1. Dia dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat dekat banget dengan 1, kita tarik garis. Kita lihat garis yang satu garis yang sama dengan garis yang dari kanan tadi. Sorry, dari kiri tadi. Yaitu di titik 3,5 juga. Limit kirinya 3,5, limit kanannya 3,5. Berarti kita simpulkan bahwa limit fx di mana x menuju 1 adalah 3,5. Selesai. Sampai situ. Ada pertanyaan? Oke, mantap. Sekarang, coba jawab yang B. Bisa nggak? Limit fx di mana x menuju 3 negatif. 3 negatif artinya berarti limit kiri ya. 3 pangkat negatif. Berarti kita dekatkan titik x ya, yang sama dengan 3 itu dari kiri. Berarti berapa limit kirinya? Ada yang bisa jawab? Dilihat grafiknya. Halo Mbak Rini, selamat gabung ya. Ada bisa? Baik, kita jawab sama-sama ya. Kalau kita lihat titik 3 kan di sini nih. Ya. Katakan kita ambil dari sini, kan dari kiri kan, berarti dari kiri ke kanan. Artinya semua titik-titik yang lebih kecil dari 3 kan begitu kan? X3 negatif berarti adalah limit kiri yang mana titik-titiknya itu berada lebih kecil dari 3. Berarti dari kiri ke kanan lebih kecil dari 3. Berarti ini ya. Ya kan? Yang kiri nih.
Berarti kalau kita tarik ke atas, kita tarik ke atas, yang ini ya. Karena kan ini semua titiknya itu kan lebih kecil dari 3 kan, yang di sini nih. Berarti dia yang ini. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya limit kirinya adalah 4. Bisa sampai situ? Jadi kalau namanya limit kiri, kita ambil bagian dari sebelah kiri, ya kan? Atau kita ambil ya bagian dari sebelah kiri menuju ke kanan, di mana titiknya itu lebih kecil daripada yang dituju. Misalnya X menuju 3 negatif, berarti limit kiri, di mana semua titik-titiknya itu adalah titik yang lebih kecil dari 3. Berarti adalah titik yang ini kan? Yang ini, sorry. Yang ini. Kan semuanya ini lebih kecil dari 3. Bukan yang sebelahnya. Bukan yang ini. Karena kalau ini kan berarti titiknya besar dari 3. Makanya dapatlah bahwa limit kirinya adalah 4. Sampai situ bisa? Loh, iya, Mas. 3 negatif, 3 pangkat negatif. Artinya limit kiri, 3 pangkat positif artinya limit kanan. Yang mana sedikit bingungnya, Mbak Rini? Coba disampaikan, biar saya jelaskan sekali lagi. Benar, tepat sekali. Kalau negatif kiri, positif kanan, kalau nggak ada, berarti kiri dan kanan harus sama. Kalau nggak sama, berarti nggak ada limitnya. Sama kayak nomor 1 tadi, Mas. Mas apa? Mas Pirono. Yang A itu kan, kita kan cek kiri, cek kanan. Kalau sama berarti ada. Kalau nggak sama kiri dan kanannya berarti nggak ada limitnya. Ayo Mbak Rini, sampaikan. Yang X kok naik ke atas? Yang X kok naik ke atas? Maksudnya? Bentar saya tanya. Ini? Oh, udah, nanti jadi. Nggak apa-apa. Nggak jadi. Coba, Mbak Rini. Maksudnya kok naik ke atas itu apa ya? Ah, kan kalau kita mencari nilai dari sebuah titik atau dari sebuah limit, pada suatu diagram kartesius, misalnya begini, katakan kita punya fungsi sembarang, gambarnya seperti ini nih. Ini fungsi kita. Sudah? Nah, kalau misalnya dibilangnya, ini misalkan kita bilang fx ya, ini titik 1, titik 2, 1 negatif, 2 negatif. Nah, misal ditanya nih, tentukan limit dari fungsi, bentar, ini 1, ini 2, ini 3. Misalkan dibilang, ini 3 ya, ini 1. Tentukan limit dari fungsi fx di mana x menuju 2. Ya, x menuju 2. Berarti artinya, ya kan? Berarti artinya Mbak Rini dan teman-teman yang lain lihat atau perhatikan titik-titik yang kan katanya jangan dulu x limit fx, saya tuliskan aja limit fx x menuju 2 negatif dulu.
2 negatif artinya berarti, ingat ya, pangkat negatif artinya limit kiri, pangkat positif artinya limit kanan. 2 negatif artinya limit, ini pangkat ya, pangkat negatif. Limit kiri yang mana X-nya lebih kecil dari 2, tapi sangat dekat dengan 2. Berarti titik yang mana itu? Yang ini kan titik-titiknya berarti? Ini semua ini kan? Sampai ke sebelah sana. Kan begitu. Tapi kan kita mau cari titik yang sangat dekat dengan 2. Berarti kita ambil yang ini. Dia tidak 2, tapi sangat dekat dengan 2. Berarti kan dengan syarat atau definisi limit yang pertemuan terakhir kemarin, kalau kita ambil ini, berarti kita tarik garis, ya kan? Oke, kita tarik garis, dan perhatikan di mana y-nya dia. Misalkan di sini. So, anggaplah di 3 ya. Maka jawabannya, limit dari fx, x menuju 2 negatif adalah 3, yaitu nilai dari y-nya. Hasil pemetaan x ke y. Maka itu dikatakan limitnya. Bisa sampai situ? Sampai situ bisa, teman-teman? Mbak sama Mas? Mbak ini gimana? Nah, sebaliknya, gimana Pak kalau yang limit kanan, Pak? Bukan, Mbak. Kalau negatif 2 itu, ya, negatifnya itu di bawah, bukan di atas. Kalau negatifnya di atas, artinya limit kiri. Ya, jadi bedakan yang ini sama yang begini. Limit fx misalnya, x menuju negatif 2. Beda kan? Negatif 2 sama 2 negatif. 1, 2 negatif, 1 negatif 2. Bisa ya bedainnya ya, Mbak Rika ya. Nah, yang sebaliknya, gimana Pak kalau misalnya dia 2 positif? Kalau 2 positif berarti limit kanan, berarti dari kanan. Tadi kan dari kiri nih, dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri, yaitu titik-titik yang mendekati 2, bahkan sangat dekat dengan 2. Nah, sekarang setelah dapat titik yang sangat dekat dengan 2, ditarik garis ke atas untuk menemukan di mana hasil pemetaannya atau y-nya. Setelah ditarik gini, ketemu. Yaitu 3 juga. Maka yang 2 positifnya adalah 3 juga. Maka disimpulkan bahwa limit x menuju 2 positif, bukan 2 positif, tapi limit x menuju 2 adalah 3. Karena limit kirinya 3, limit kanan 3, sama-sama 3, maka limit x menuju 2-nya itu 3. Bagus. Kalau sudah paham. Bisa ya? Berarti coba nih, yang C gimana hasil jawabannya? Kalau dari soal latihan kita. Limit fx, x menuju 3 positif. Ini biar jelas saya hapus ya yang udah di sini. Coba. Limit fx, x menuju 3 positif. Perhatikan titik-titik yang sangat dekat dengan 3, tapi lebih besar dari 3. Sangat dekat dengan 3, tapi lebih besar dari 3. Oke, Mbak Pina, nggak masalah. Titik yang sangat dekat dengan 3, tapi lebih besar dari 3. Kalau yang pakai 3 negatif lebih kecil. Yang lain? Yang lain? Oke. Jawaban Mbak Rini benar, jawaban Mas Pirono yang barusan viral juga benar. Ya, bagus. Jadi kan
titik yang lebih besar dari yang mendekati 3 tapi lebih besar dari 3. Berarti kan ini kan, semua ini kan? Gitu kan, berarti semua ini kan? Berarti kita tarik aja. Kan kalau yang ini kan berarti di sini nih. Kalau yang ini kan berarti di sini. Yang ini di sini. Kalau yang ini berarti yang sangat dekat dengan 3 adalah yang ini. Kan begitu kan? Maka jawabannya waktu digariskan begini adalah 2. Bagus, bagus banget. Maka jawaban yang D itu gimana? Jawaban yang D gimana? Limit fx, x menuju 3. Apa jawabannya? Iya, bagus sekali. Mas Priyono. Jawabannya tidak ada. Iya. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Jadi tidak perlu dicari. Ketika hasilnya berbeda, maka limitnya yang tidak ada pangkatnya, ya, tidak ada pangkatnya, artinya netral begitu, adalah tidak ada jawabannya. Beres. Berarti yang terakhir yang E, F3. Berarti fungsi ketika titiknya 3, kan itu artinya kan F3. Fungsi ketika X-nya sama dengan 3. Berarti berapa? Gampang sekali. Apa jawabannya? Bagus sekali. 3 jawabannya. Yaitu adalah titik yang dihitamkan ini. Iya. Mantap. Ingat itu ya, kalau artinya F3 berarti titik ketika X-nya sama dengan 3. Yaitu yang dihitamkan. Ya, bukan yang ini, yang kosong ini berarti kan tidak ada ini sebenarnya. Ini juga tidak ada. Yang ini tuh titiknya ketika F sama dengan 3. Ya, bisa ya. Makanya, Pak, jadi kenapa bisa Pak limit X menuju 3 positif itu sama dengan 2? Padahal kan yang dihitamkan itu di 3-nya. Iya, karena limit kan bukan berarti X sama dengan 3. Tapi X sangat dekat dengan 3. Kan itu kan? Kemarin itu definisi limit kan? Bukan tepat, tapi mendekati. Kan kita bilang tadi mendekati yang sangat dekat sekali dengan 3, yaitu 2 dari sebelah kanan. Bukan yang ini, tapi yang ini. Kan dia dekat sekali dengan 3. Pas di kiri, begitu juga. Yang sangat dekat dengan 3, yaitu yang ini, yang 4. Bukan yang hitam ini. Yang hitam ini adalah X, F, X ketika X sama dengan 3. Saya, semoga bisa. Lanjut. Yang nomor 2. Ini nomor 2 ini hasil jawaban dari Mas Priyono nih. Benar jawabannya. Bisa dilihat sama-sama. Cuma ada sedikit sini koreksian penulisan aja dari Mas Priyono. Jawabannya benar. Yang A. Yang pertama, tentukan setiap limit yang diberikan dengan menggunakan teorema limit fungsi. Tadi juga Mbak Tri Isnawati ngirim sesuatu ya ke Facebook saya ya. Kalau nggak salah itu jawaban juga ya Mbak. Saya belum perhatiin. Tadi saya ada lihat kirim sesuatu. Iya ya. Oh bukan. sorry. Saya kirain jawaban. Oke, kita bahas yang sekarang yang ini ya. Tentukan setiap limit yang diberikan dengan menggunakan teorema limit fungsi. Limit 2x kuadrat kurang x tambah 5 di mana x menuju 3. Kemarin ingat nggak? Cara mencari limit itu ada 2 kan? Yang pertama langsung disubstitusi nilai limitnya atau nilai x-nya. Yang kedua itu dengan pemfaktoran. Nah, dengan yang pertama itu ketika kita temukan tidak ada pelanggaran, kita bisa langsung masukkan nilainya. Yang kedua, ketika kita menemukan pelanggaran, kita harus ubah dia sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pelanggaran. Nah, yang nomor A ini berarti kita pakai yang mana? Yang substitusi atau yang pemfaktoran? Dengan memperhatikan nilai X menuju 3-nya itu. Coba. Bagus, substitusi ya. Yang lain juga ya, substitusi kan? Kalau begitu dengan substitusi, berarti tinggal kita gantikan setiap X di fungsi 2x kuadrat kurang X tambah 5 ini menjadi 3.
Sesuai dengan jawabannya sebelah kanan ini, perhatikan. Tinggal diganti. Nah, ini ya, Mas Frono ya, sedikit koreksi dari saya ya. Ini kan limit X menuju 3 ini nggak ada lagi nih. Tanda sama dengan ini nggak ada. Jangan di sini sama, di sini kan, di sini. Nih. Maka jadi 2 kali 3 pangkat 2 kurang 3 tambah 5. Ya dihitung. Kali-kali-kalikan gitu kan. Hasilnya adalah 20. Selesai. Substitusi, tinggal masuk-masukkan nilainya doang. Yang kedua, 42 nomor 4E. Hitunglah setiap limit berikut jika ada. Limit X9 kurang X per 3 kurang akar X di mana X menuju 9. Ini substitusi atau pemfaktoran. Ayo, kata Mas Frono nih substitusi, kata Mbak Rika pemfaktoran. Kata Mbak Rini, iya benar. Benar, Mbak yang benar jawaban itu jawaban Mbak Rika sama Mbak Rini ya. Kenapa? Karena saat kita masukkan X-nya sama dengan 9, artinya kita terapkan substitusi, maka jawabannya 9 kurang 9 per 3 kurang akar 9 yang sama dengan 3. Jadinya 0 per 0. Sorry, ini 0 per 0. Sebuah offside ya kan? Pelanggaran dalam sepak bola. Kartu merah dia. Berarti nggak boleh. Harus kita ubah. Gimana cara mengubahnya? Yaitu dengan pemfaktoran atau mencari faktor-faktornya. Nah, kemarin lalu sudah saya jelaskan, kalau jumpa yang seperti ini, bentuk fungsi yang seperti ini yang paling mudah adalah mengalihkan dengan akar-akar sekawan. Perhatikan yang punya akar kan itu 3 kurang akar X penyebutnya. Berarti kalikan dengan 3 tambah akar X. Seperti yang dikerjakan Mas Priyono ini. Jadi ini salah Mas Priyono ini ya. Ya udah, tinggal dikali-kalikan, tapi di sini juga ini masih ada limitnya di sini ya, ditulis lagi ya. Kan belum diganti kan 9-nya. Kalau 9-nya belum diganti, berarti dia masih tetap dituliskan gitu ya. Sini juga harus ditulis ya, di sini limit gitu. Sama kayak di atas. Sini juga limit. Ya, di sini juga berarti masih limit. Di sini udah nggak lagi karena udah digantikan. Udah kan? 9 kurang X per 3 kurang akar X dikali 3 tambah akar X per 3 tambah akar X. Ini dikali ke sini. Terus ini dikali ke sini. Kan gampangnya kemarin kalau yang begini kan, kalau akar-akar sekawan kan tinggal kalikan depan sama depan, belakang sama belakang kan. Depan kali depan 3 kali 3, 9. Akar X kali akar X sama dengan min akar X kan. Hilang akarnya. Di atas sama, di bawah sama. Tinggal 3 tambah akar X. Limit X, ini X ya. Limit X menuju 9, 3 tambah akar X. Bisa masukkan sekarang substitusi. Berarti 3 tambah akar 9 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Benar jawabannya. Gimana? Bisa dimengerti kira-kira penjelasannya? Bisa ya? Oke deh, yang lain juga semoga ya. Baik, kita akan masuk pelajaran kita hari ini. Tapi sebagai ingat ya, sebagai ingat-ingatan. Ini adalah topik kita minggu lalu. Yang pertama yaitu mengenai limit. Dikatakan bahwa, saya jelaskan aja, saya bacakan ya. Mbak sama Mas, saya tinggal baca dari layarnya masing-masing. Limit fx ketika x mendekati c sama dengan L, dituliskan limit fx sama dengan limit fx x menuju c sama dengan L, menuju atau mendekati sama aja. Jika kita dapat membuat nilai fx sembarang yang dekat dengan L dengan cara mengambil nilai x yang dekat dengan c tetapi tidak sama dengan c. Artinya limit fx itu sama dengan L ketika kita bisa buat fx sangat dekat sekali ya, nilai fx
dekat dengan L dengan cara memasukkan nilai X-nya itu. Nilai X-nya itu sangat dekat dengan C. Ya, jadi kalau misalnya saya gambarkan, kita katakan nilai suatu fungsi adalah misalnya L. Bye-bye. Suatu fungsi adalah L jika kita bisa buat bahwa nilai fungsinya itu fungsi yang ini, contoh grafiknya ini adalah sama dengan L ketika kita ambil sebuah titik di sini sembarang dan kita suatu titik sembarang, terus kita ambil titik sembarang sini sangat dekat dengan titik yang ini nih. Ya, dan ketika kita lihat titik fx-nya atau y-nya itu adalah L. Maka kita katakan adalah seperti yang tadi penjelasan sebelumnya, kita katakan limitnya adalah L. Terus yang kedua, bahwa limit suatu fungsi itu, limit fx, x menuju c sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Jika berbeda maka limitnya tidak ada. Terus yang terakhir, untuk menentukan limit fungsi aljabar dapat menggunakan dua cara, yaitu substitusi dan pemfaktoran. Jadi kalau namanya limit fungsi aljabar itu ketika limit fx misalnya entah fx, gx segala macam, dan di bawahnya ini perhatikan x menuju c. Ya, nanti kita akan bahas yang berikutnya ini x tidak menuju c tapi x menuju sesuatu. Apa itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Beda juga cara mengerjakan nanti. Nah, inilah dia kita masuk topik kita bahasan hari ini, malam ini, yaitu mengenai limit di tak hingga. Ya, limit di tak hingga. Apa Pak maksudnya? Mari perhatikan sama-sama. Misalkan, dia bilang, misalkan fx sama dengan 1/x kuadrat. Ya, perhatikan. Misalkan diketahui suatu fungsi yang sama dengan 1/x kuadrat. Nih, ada tabel di bawah ini ada dua. Yang sebelah kiri dulu. Misalkan x-nya sama dengan 1, berarti fx-nya sama dengan 1/1 pangkat 2, yaitu 1. Terus misalkan x-nya sama dengan 2, berarti fx sama dengan 1/2 pangkat 2, yaitu 1/4, yaitu 0,25. Terus misalkan x sama dengan 5, berarti f5 sama dengan 1/5 pangkat 2, yaitu 1/25, yaitu 0,04. Demikian seterusnya sampai yang 1000. Pas 1/1000 berarti 1/1000 pangkat 2, berarti 1/1 juta, yaitu 0,000001. Ya, bisa ya. Dan itu tadi yang positif, sekarang yang negatif. Ketika x sama dengan -1, berarti f-1 sama dengan 1/-1 pangkat 2, yaitu 1/1, yaitu 1. Terus f sama dengan -2, berarti 1/-2 pangkat 2, 1/4, yaitu 0,25. Terus x sama dengan -5, berarti f-5, yaitu 1/-5 pangkat 2, berarti 0,04. Demikian seterusnya sampai -1000. Berarti jadi 1/-1000 pangkat 2. Berarti 1/1 juta, yaitu 0,00001. Ya, bisa ya. Berarti kalau Mas sama Mbaknya lihat nih, limit, ya, jangan limit dulu. Kalau misalnya dilihat nih, semakin besar x-nya, nilai fx-nya gimana? Untuk yang positif dulu. Yang sebelah kiri dulu. Semakin besar x-nya, nilai fx-nya gimana? Semakin besar apa semakin kecil? Ketika x-nya semakin besar, fx-nya semakin kecil. Bagus. Bagus. Kecilnya itu mendekati nilai berapa? Mendekati suatu nilai, itu nilai. Oh, hati-hati.
Ketika X-nya semakin besar, efeknya itu semakin kecil. Kecilnya menuju nilai berapa? Atau angka berapa? Benar, bagus sekali. Ya, Mbak Rini punya jawaban. Yaitu, dan Mbak Tri juga. 0. Perhatikan, semakin kita perbesar X-nya, nilai fx-nya itu dari 1 ke 0,25, ke 0,04, ke 0,01, ke 0,0001, dan 0,0001. Mungkin kalau misalnya kita buat 10.000 nih, 0,00 sampai capek kita sama 1. Berarti mendekati suatu nilai itu nilai 0. Berarti kita bisa bayangin, oh nanti ini berarti limitnya ini menuju angka berapa ini pasti bisa jadi sama dengan 0. Kira-kira begitu kan? Nah, kalau dinilai X-nya ketika negatif, ketika X sama dengan negatif, X-nya semakin kecil. Kalau tadi kan yang positif X-nya semakin besar kan? Ini sekarang yang ini, yang negatif, X-nya negatif. Ketika X-nya semakin kecil, X-nya semakin kecil, Fx-nya semakin besar apa semakin kecil? Perhatikan baik-baik. Ketika X-nya semakin kecil, X kalau negatif, ya, negatif 1 sama negatif 2, yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil adalah negatif 2. Benar. Berarti, perhatikan. Berarti semakin kecil X-nya, Fx-nya semakin besar apa kecil? Kecil. Bagus jawaban nasional. Benar, kecil. Kenapa kecil, Pak? Coba perhatikan. Ketika X-nya sama dengan min 1, Fx sama dengan 1. Terus ketika X-nya X sama-sama dengan min 2, berarti artinya lebih kecil kan daripada X yang sebelumnya? Fx-nya jadi 0,25, jadi turun. Terus waktu min 5, negatif 5 maksud saya, Fx-nya sama dengan 0,04, semakin kecil lagi. Sampai dengan min 1000, jadinya 0,001. Berarti ketika X-nya semakin kecil, Fx-nya juga semakin kecil, yaitu menuju nilai Fx-nya menuju nilai 0. Bagus. Ya, bagus. Itu jawabannya ya. Berarti sama-sama menuju 0 ya. Ketika X yang kita besarkan, yang positif, dia menuju 0. Ketika dikecilkan juga menuju 0. Nah, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ya. Ini yang untuk positif. Yang sebelah kanan. Yang saya gambarkan pink ini. Perhatikan. Ketika X-nya semakin besar, ya, X-nya semakin besar kan berarti menuju ke sana kan? Ketika X-nya semakin besar, Fx-nya atau Y-nya semakin kecil, semakin jauh X-nya, semakin kecil. Mungkin kalau kita teruskan sampai sini, mungkin X-nya semakin dekat dengan sini, tapi tidak pernah sama dengan 0. Ya kan? Fx-nya pasti tidak pernah sama dengan 0. Iya enggak? Coba cari X-nya berapa yang bisa buat Fx-nya sama dengan 0. Ada apa enggak? Enggak. Iya, benar. Enggak akan pernah ada. Jadi kalau yang begini bentuknya biasa dinamakan asimptotik gitu. Ya. Artinya dia menuju 0 tapi tidak pernah sama dengan 0, asimptotik. Untuk yang sebelah kiri ini adalah gambar untuk ketika X-nya sama dengan negatif. Semakin kecil nilai X-nya, ya, artinya semakin ke sebelah kiri dia, sebelah kanan dia, semakin kecil X-nya, Fx-nya semakin kecil turun, dia grafiknya kan turun, sama sebelah kanan tadi, dekat sekali dengan titik X sama dengan 0 ini, yang ini nih.
Nih. Ini waktu di sini kan X-nya sama dengan 0 kan? Sorry, Y-nya sama dengan 0. Maksud saya. Bisa ya? Kira-kira dibayangkan ya. Ini kan berarti kalau misalnya kita teruskan ini X-nya, berarti kan X yang ke sini itu adalah X misalnya 1000, 2000, 3000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 100.000.000, sampai berjuta-juta. Nah, untuk yang kayak gitu, kita gunakan istilah tak hingga. Ya, untuk yang begitu, ya, kalau yang biasanya kan limit X menuju 1K, 2K, 3K, min 1, min 2, min 3. Nah, yang ini menuju tak hingga. Kenapa? Karena kita bisa lihat ketika kita besarkan X yang menuju ke ujung sana, Fx-nya menuju atau mendekati suatu nilai tertentu. Dalam topik ini atau dalam contoh ini, dia menuju satu titik, yaitu titik 0. Nah, maka dapat kesimpulan di bawah ini. Nilai Fx mendekati nilai 0 apabila kita ambil X yang cukup besar. Nah, tadi kan semakin besar X-nya, Fx-nya semakin kecil, yaitu mendekati nilai 0. Maka notasinya dituliskan seperti ini. Perhatikan notasinya ya. Limit 1 per X pangkat 2, 1 per X kuadrat. X menuju positif tak hingga. Ini lambang tak hingga ya. Angka 8 tertidur. Positif tak hingga. Untuk menandakan yang sebelah kanan. Positif tak hingga. Artinya nilai X-nya itu positif tak hingga. Artinya ke sebelah kanan dia. Sampai ke ujung sini. Ke ujung sini. Itu artinya ya. Itu limit tak hingga. Jadi X-nya menuju positif tak hingga. Artinya menuju ke sebelah kanan sana. Terus ketika nilai Fx mendekati nilai 0 apabila kita ambil X yang cukup kecil dari bilangan tadi. Artinya kan kita bilang semakin kecil X-nya, Fx-nya semakin untuk nilai negatif semakin kecil, yaitu mendekati nilai 0. Maka limit dari 1 per X kuadrat X menuju negatif tak hingga. Artinya apa? Artinya apa? X-nya kita teruskan sampai ke ujung sana menuju nilai tak hingga. Artinya menuju nilai yang sangat jauh sekali ke tak hingga. Artinya ke ujung kayak gitu. Yaitu sama dengan 0. Jadi bisa ya kira-kira didapat arti atau makna tak hingga ini apa? Ya. Jadi maksudnya tak hingga itu ketika X-nya itu positif tak hingga, ketika X-nya itu kita cari ke sebelah kanan ke paling ujung. Terus ketika min tak hingga itu kita ambil titik X yang ke paling kiri. Kira-kira begitu ya pemaknaannya ya. Oke. Sekarang oke. Oh, ini. Nah, dapatlah definisi yang ini. Misalkan fx ya, misalkan fungsi yang terdefinisi pada sembarang interval a positif tak hingga, kita tuliskan limit fx x menuju positif tak hingga sama dengan L. Jika untuk x positif yang naik besar sekali, ya, artinya naik besar sekali artinya ke ujung kali ke sebelah kanan, maka nilai fx mendekati L. Artinya maksudnya ini ya, seperti yang contoh tadi, ketika kita semakin ke sebelah sana, ketika kita semakin ke sebelah kanan, kita perhatikan bahwa fx-nya menuju suatu titik tertentu, yaitu titik 0. Sama dengan yang bawahnya. Dikatakan dia minta hingga,
Ya, jika untuk X negatif yang turun kecil sekali, nilai fx mendekati L. Jadi ketika kita buat X-nya itu sangat kecil sekali ke kiri untuk nilai negatif, maka fx-nya dekat sekali dengan 0 atau menuju suatu titik yaitu titik 0. Itu artinya ya, itu artinya. Ya. Nah, ini teorema yang sangat powerful, artinya sangat berguna. Jadi ini bisa diingat ini. Dikatakan limit x menuju positif tak hingga, limit 1 per x pangkat r. X menuju positif tak hingga itu sama dengan 0. Artinya untuk r berapapun, tapi yang positif. R 1000. Jadi misalnya limit 1 per x pangkat 2000. 1 di mana x menuju positif tak hingga. Maka jawabannya sama dengan 0. Misalkan di bawahnya juga 1 per x pangkat 5000. Di mana x menuju min tak hingga, maka jawabannya 0. Jadi ingat aja ini. Ya, kalau misalnya dapat bentuk kayak gini, maka jawabannya limitnya adalah sama dengan 0. Saya. Oke, kita akan masuk ke contoh. Tapi sebelum contoh, sama kayak yang kemarin, ada teknik bagaimana cara mengerjakan soal-soal untuk limit tak hingga ini. Ya, ada dua teknik. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Yang ini perlu sedikit diingat. Karena apa? Sangat berguna sekali untuk menjawab soal-soal. Karena ada beberapa soal yang kita tidak perlu mengerjakannya, kita bisa langsung tahu jawabannya. Dengan mengingat syarat-syarat yang 1, 2, 3 ini. Gimana cara kerjanya? Coba perhatikan sama-sama. Nomor 1. Jadi, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut ya. Membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Berdasarkan derajat dan koefisien. Pangkat tertinggi, limit x menuju tak hingga fx per gs dapat ditetapkan sebagai berikut. Jadi misalnya, ketemu suatu limit x menuju tak hingga, bentuknya itu seperti ini, fx per gx. Ya, perhatikan, bentuknya sama dengan fx per gx. Ya, yang pertama, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka limit fx per gx itu sama dengan koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi koefisien pangkat tertinggi dari gx. Ya, ngerti ya maksud koefisien ya? Misalnya gini, ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2 per min 5x kuadrat kurang 4x tambah 2. Maka, misalnya tanya, limitnya x menuju tak hingga. Maka jawabannya, yang dikatakan koefisien dari fx adalah 3. Yang dikatakan koefisien dari gx adalah negatif 5. Kenapa bisa kita bilang begitu? Ya memang begitu kan. Terus berarti limitnya adalah 3 per min 5 atau min 3 per 5. Karena apa? Bisa langsung begitu. Karena derajat dari fx, artinya derajat itu adalah pangkat dari fx, itu sama dengan derajat atau pangkat dari gx. Pangkat fx kan 2, pangkat gx kan 2, sama-sama 2. Berarti tinggal memperhatikan koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi. Iya, bagus sekali jawaban Mas Bruno ya. Nah, contohnya langsung. Sebelum membahas yang berikutnya. Yang A ini. Berarti jawabannya langsung. Apa jawabannya?
Bagus. Mantap. Kalau begitu, ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara yang lebih panjang, cuman nggak efisien. Ya, nggak perlu kan menurut saya kan? Atau perlu? Kayaknya nggak perlu ya. Tinggal mengingat yang tadi bisa dikerjakan. Pertanyaan saya, yang B bisa nggak pakai cara yang pertama? Yang B bisa nggak? Oh iya, ini Mas Bro ini udah pernah belajar ya? Kok tahu jawabannya tak hingga? Nggak bisa tuh ya jawabannya dengan cara pertama ya. Karena apa? Karena pangkat dari fx, ini kita katakan, kita misalkan yang atas itu fx, yang di bawah itu gx, pangkat dari fx sama pangkat gx-nya itu berbeda. Kita bisa langsung bagi ketika pangkatnya sama. Berarti yang C juga tidak bisa ya, karena berbeda, yang D juga tidak bisa. Nah, untuk mengerjakan tadi saya jawab langsung ya, 4/3. Oke, yang nomor 2 nih, syarat nomor 2. Ya, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif. Perhatikan ya. Jika ya derajat atau pangkat fx lebih besar dari derajat gx atau pangkat gx ya, dan koefisien pangkat tertingginya bernilai positif atau koefisien dari fx-nya itu positif, maka jawabannya adalah tak hingga atau positif tak hingga. Sebaliknya, jika derajat fx lebih besar dari gx, masih sama, pangkat fx lebih besar dari gx, tapi koefisien dari yang tertinggi di fx itu bernilai negatif, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Saya dipegang itu ya. Sekarang perhatikan. Maka yang B jawabannya apa? Perhatikan sekarang. Pangkat fx yang di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah. Nah, sekarang berarti kita pakai yang nomor 2. Sekarang, dia positif tak hingga atau negatif tak hingga? Itu sekarang kan? Tinggal berarti. Jawabannya yang B adalah bagus sekali, Mbak Rini. Positif tak hingga ya. Kenapa? Karena koefisien dari x kuadrat yang itu sebagai pangkat tertinggi dari fx adalah positif. Ini kan positif kan? 1 kan begitu kira-kira. Nggak dituliskan satunya. Berarti yang C gimana? Bisa nggak pakai cara yang tadi? Yang C kata Mas Bruno 0. Hop, kata Mbak Rini negatif tak hingga. Yang C nggak bisa ya. Yang C nggak bisa pakai cara yang kedua. Kenapa? Karena derajat dari fx-nya itu lebih kecil daripada derajat daripada gx-nya. Iya, nggak bisa Mbak Rini ya. Kalau yang D, Mas Prono jawabannya simpan dulu ya, Mas Prono ya. Yang D gimana? Gimana kondisinya? Iya, bagus. Yang D itu jawabannya 4/2 atau sama dengan 2 ya. Nah, berarti kita harus, tadi kan kita pertama kondisi pertama, derajat atas bawahnya sama. Yang kedua, pangkat yang atasnya lebih besar dari pangkat yang kedua. Yang ketiga ini, pangkat di atasnya itu lebih kecil daripada pangkat di bawahnya.
Maka kalau begitu keadaannya, maka jawabannya adalah 0. Ya, nih kondisi nomor 3. Ketika pangkat fx-nya lebih kecil dari pangkat gx, maka jawabannya sama dengan 0. Itulah mengapa dijawab sama Mas Priyono yang C adalah jawabannya 0. Kenapa? Karena derajat daripada fx lebih kecil daripada gx. Maka ini sama dengan 0, ini sama dengan 2, ini sama dengan tak hingga, atau positif tak hingga. Sampai situ bisa? Kira-kira ditangkap? Bisa kira-kira ditangkap sampai situ? Bagus ya. Nanti kalau mau tengok cara panjangnya bisa ditengok di bukunya ya. Di bukunya ada cara itunya, cara penjabaran panjangnya. Cuman di bukunya itu nggak ada yang syarat yang 3 ini, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya mau cepat nih, 1, 2, 3 ini aja ingat. Bisa dapat. Ya, soal yang di buku sama dengan soal yang di sini, tapi saya nggak pakai cara yang di buku. Tapi jawabannya sama. Perhatikan aja. Kalau nggak percaya. Oke ya. Saya lanjut ya. Nah, yang terakhir, teknik mengerjakannya yaitu mengalihkan dengan faktor lawan. Sama kayak tadi, yaitu mengalihkan dengan akar-akar sekawan atau ya gitulah akar-akar sekawan. Ini katakannya mengalihkan dengan faktor lawan. Ya, limit fungsi yang berbentuk. Ya, misalnya tadi kan kita bisa mengerjakan langsung itu kalau misalnya bentuknya itu langsung adalah fx per gx, ya kan? Nah, sekarang soalnya itu nggak diberikan fx per gx, soalnya diberikan seperti ini bentuknya. Limit akar fx kurang akar gx, x menuju tak hingga. Dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan, yaitu akar fx tambah akar gx per akar fx tambah akar gx. Dikalikan dengan ini, ya. Ini yang berlawanan ya, ini tanda negatif, ini tanda positif. Sebaliknya, kalau ini positif, ini harus negatif. Ya. Nah, maka kita jawablah soal yang di bawahnya ini. Nah, kita jawab ya. Oke. Sebenarnya motivasi kita adalah kita mau membentuk ya soal kita menjadi bentuk fx per gx. Sehingga apa? Sehingga kita bisa pakai syarat yang 1, 2, 3 tadi yang di halaman sebelumnya. Itu sebenarnya motivasi kita. Makanya kenapa kita kalikan yang bentuknya jadi seperti ini. Karena kalau kita bentuk seperti ini, kita tidak bisa pakai rumus yang tadi itu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Tadi katanya dikalikan dengan fx ya, akar fx tambah akar gx per akar fx tambah akar gx. Berarti langsung kita kalikan gini ya. Ini saya tutup besar aja. Kali ya akar 2x kurang 1, dalamnya tetap sama ya. Yang beda itu sini aja, kalau sana kurang sini tambah. Akar 3x tambah 5 per akar 2x kurang 1, sama juga tanda tambah dia ya, sama dengan yang di atas, per 3x tambah 5. Tulis ini, maka limit x menuju tak hingga. Ingat kan yang kemarin kita pelajarin? Kalau punya bentuk yang kayak gini, perkalian kayak gini, sama-sama nilainya, tapi cuma beda sininya aja, maka yang dikalikan adalah depan sama depan, dan belakang sama belakang. Berarti kalau begitu kan tinggal hilang kan akarnya kan? Kalau akar kali akar kan hilang akarnya. Berarti jadinya
2x kurang 1 tutup kurung kurang tambah. Jadinya kurang ya. Buka kurung, kalikan belakang sama belakang. Hilang aja akarnya kan. Berarti 3x tambah 5. Per akar 2x kurang 1 tambah akar 3x tambah 5. Biar ini makin cantik, kita rapikan yang di atasnya ya. Limit x menuju tak hingga. Oke. 2x kurang 3x berarti negatif x ya. Min 1 kurang 5 berarti min 6. Dibagi akar 2x kurang 1 tambah akar 3x tambah 5. Sesuai dengan yang kita inginkan, kita sudah dapat bentuk fx per gx-nya. Berarti kita bisa langsung dapat jawabannya. Apa jawabannya? Min 3/4. Kata Mas Priyono. Yang lain gimana? Limit dari min x kurang 6 per 2x kurang 1 tambah akar 2x kurang 1 tambah akar 3x tambah 5. Ada yang tahu jawabannya? Pertama perhatikan dulu. Kalau begini bentuknya, ya, pangkat fx, mana yang lebih besar? Atau apakah pangkat fx sama dengan pangkat gx? Iya atau tidak? Apakah pangkat fx sama dengan pangkat dari gx? Kalau yang di atas fx-nya min x kurang 6, yang di bawah gx-nya akar 2x kurang 1 tambah akar 3x tambah 5. Atau jangan gitu deh, jangan gitu. Gini. Berapa pangkat dari fx-nya? Pangkat terbesar dari fx sama dengan berapa? Pangkat terbesar fx sama dengan pangkat loh ya, pangkat. Bagus. Teman-teman yang lain ngerti ya? Pangkat terbesar dari fx adalah 1. 1 sini ya. Pangkat terbesar dari gx. Pangkat terbesar dari gx. 1 juga kata Mas Firano. Yang lain? Nah, teman-teman yang lain mesti mikir. Jawabannya itu kalau 1 kurang tepat. Kenapa? Perhatikan. fx-nya, gx-nya atau x-nya pada gx terletak di dalam akar begini. Bisa ya? Bisa ya? Nah, kalau begini bentuknya, berarti pangkat daripada x-nya adalah pasti ya lebih kecil dari 1. Kalau misalkan ini adalah akar kuadrat, pangkat x-nya ini berarti 1/2. Ya enggak? Kalau misalkan kita temukan begini, akar x ini kan sama dengan x pangkat 1/2. Ingat pelajaran kelas 10. Ya kan? Ya enggak? Berarti kalau begitu,
pangkat yang di atas itu 1. Pangkat yang di bawah itu sama dengan pangkat terbesarnya sama-sama setengah kan? Karena kan ini 2x, ini 3x. Ini kan berarti setengah pangkatnya. Ini berarti pangkatnya setengah juga. Bisa ya? Bisa ya? Berarti kita pakai yang mana? Sorry, mas saya. Berarti pangkat yang mana yang lebih besar? Pangkat fx atau pangkat gx? Bagus. Itu ya, pangkat fx. Karena pangkat fx itu adalah 1. Pangkat gx itu adalah setengah. Berarti jawaban dari limitnya ini apa? Limit S menuju tak hingga min X kurang 6 per akar 2X kurang 1 tambah akar 3X tambah 5. Jawabannya sama dengan min 3. Nih, perhatikan yang halaman sebelumnya. Fx-nya kita tadi kata sama-sama kita sepakatin Fx-nya lebih besar daripada Gx. Ya, Fx-nya lebih besar daripada Gx. Berarti kita pakai yang nomor 2. Ya kan? Terus kita balik lagi bahwa pangkat fx-nya itu kalau misalnya fx lebih besar daripada gx kan ada dua kondisinya. Kalau koefisien daripada fx-nya itu positif, maka jawabannya positif tak hingga. Kalau koefisien daripada fx-nya itu yang pangkatnya tertinggi itu negatif, berarti min tak hingga. Berarti kita lihat punya kita. Koefisien dari fx atau koefisien pangkat tertinggi dari fx adalah maka jawaban limitnya adalah apa itu? Masih belum nge? Halo? Oh, bingung. Kok bingung sih? Tadi kayaknya sudah dapat itunya. Tadi kan kita sudah simpulkan kan bahwa pangkat fx-nya lebih besar daripada pangkat gx-nya. Sekarang kan berarti kita tinggal simpulkan atau kita tinggal putuskan. Kita pakai yang pertama apa yang kedua. Nah, waktu kita lihat soal kita, koefisien daripada pangkat tertingginya yaitu min x adalah min 1. Kan iya? Kan tadi kita simpulkan bahwa ini kan dia. Nah, dengan begitu berarti pangkat tertinggi dari efek kita adalah negatif. Berarti jawabannya adalah negatif tak hingga. Udah selesai. Saya ngerjainnya min 1 kurang 5 per 2 akar 2. Min 1 akar 5. Min 1 akar 5 per 2 akar 2. Terlalu ribet mas. Itu dari mana dapatnya mas Biono? Jawabannya udah selesai. Negatif tak hingga. Pakai yang kita apain tadi nih syarat 1, 2, 3 ini. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan? Coba lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu coba. Ada pertanyaan? Ada yang mengerti?
Ada yang mengerti? Jadi sebenarnya motivasi kita itu adalah membentuk fungsi kita itu menjadi bentuk fx per gx. Ketika kita bisa mampu membentuk bentuknya fx per gx, kita tinggal pakai syarat 1 2 3 ya, syarat 1 2 3. Tinggal kita lihat aja pangkat-pangkatnya kayak gitu. Itu aja untuk mengerjakannya, nggak susah-susah. Oh, contoh lagi. Contoh lagi ya. Coba bentar ya. Oke, coba ya. Contoh lain ya. Oke. Misalkan limit ya akar x kuadrat tambah 2x ditambah akar x kuadrat kurang x, di mana x menuju, sorry agak jelek tulisan saya, tak hingga. Saya tentukan limit akar x kuadrat tambah 2x, 2x-nya masih dalam ini, ditambah akar x kuadrat dikurang x. Ya. Oke. Sekarang coba kita kerjakan x menuju tak hingga ya. Ini kayaknya jelek banget ini. X menuju Oke. Saya tadi kan sudah tahu kan cara mengerjakannya kalau yang bentuk akar seperti ini kan? Yaitu kita kalikan dengan akar-akar yang sama, tapi tinggal ganti operasinya aja. Lalu kita kalikan dengan akar x kuadrat tambah 2x dikurang akar x kuadrat kurang x per akar x kuadrat tambah 2x kurang akar x kuadrat kurang x. Kurang dia ya, bukan tambah ya. Kan kebalikannya. Berarti tinggal kalikan ini sama ini. Berarti limit x menuju tak hingga. Ini berarti tinggal hilangkan aja akarnya kan. Berarti x kuadrat tambah 2x tutup kurung. Dan juga sana kalikan juga akarnya. Ya kan, kurang ya berarti. Depan kali depan, belakang kali belakang. X kuadrat kurang x per akar x kuadrat tambah 2x kurang
akar X kuadrat kurang X. Bisa ya? Nah, sekarang ini tinggal kita cantikkan aja, kan gitu kan? Yang di atasnya X menuju oke. X kuadrat kurang X kuadrat, habis ya. Min 2X kurang X, berarti tambah. Jadi 3X yang di atas. Per akar X kuadrat. Oh iya, sorry. Ini nanti jadi bakalan ribet ya. Ini saya ganti ya, sorry, saya ganti jadi tanda tambah. Bukan, terbalik maksud saya. Ini saya ganti jadi tanda kurang, ini tambah. Ya, biar jangan habis dulu ya. Bentar ya. Kurang, ini tambah. Ini. Oh, sama aja, sorry. Sama. Apa ini tambah, apa-apa. Sama aja. Ya, ini kurang. Oke. Terus yang di bawahnya X kuadrat tambah 2X, ya kan? Kurang ya. Akar X kuadrat kurang X. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan baik-baik sekarang. Pangkat tertinggi dari f(x) sama dengan berapa? Pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah untuk 3 pangkat X kan pangkat tingginya berarti 1 ya. Sini kan pangkatnya sini kan? Ini enggak? Benar ya? Bisa diterima kira-kira? Nah. Terus pangkat tertinggi dari GX-nya. Oh, setengah. Hati-hati, Mbak Rini. Kalau dia X kuadrat akar, ini kan berarti sama dengan X kuadrat, ini kan ada 2 kan? Per 2, berarti X. Kalau dia misalnya akar X, ini baru sama dengan X pangkat 1 per 2. Karena sini 1, sini 2. Sini karena 2 jadi 2 per 2. Ya, bisa ya? Mbak Rini ya? Dan teman-teman yang lain ya? Berarti kalau begini, akar X kuadrat tambah 2X. Berarti pangkat tertinggi dari yang di bawah, dari GX-nya adalah 1 juga. Ya enggak? Karena kan X kuadrat kan sama dengan 1 kan? Ini 1, yang sebelah kiri juga 1. Oh iya benar. Kenapa ini di sini? Oh, sorry. Ya, saya salah. Ini harus negatif, ini harus positif. Nanti kalau enggak, penyebutnya jadi 0. Sorry ya. Oke. Berarti yang di bawah juga adalah pangkat 1 pangkat tertingginya kan? Karena kan X, akar X kuadrat nih, yang ini. Jadi kan 2 per 2 sama dengan 1. Yang ini juga begitu.
2/2 sama dengan 1. Ya. Maka jawabannya adalah kita pakai yang mana tadi? Pangkatnya sama katanya. Kalau pangkatnya sama berarti bagilah koefisien pangkat tertinggi dari fx dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Koefisien pangkat tertinggi dari fx adalah 1. Ya, 1. Sorry, bukan. Koefisien. Berarti bukan. Itu pangkatnya. Koefisien daripada fx adalah 3. Ya kan? Ini kan koefisiennya kan? Koefisien fx kan? Dibagi koefisien dari pangkat tertinggi dari gx. Adalah ini kan? 1. Dan satu lagi adalah 1. Jadi 1 tambah 1. Sama dengan 3/2. Selesai. Ada pertanyaan sampai situ? Ada yang mengerti? Kalau saya buat tadi itu jadi kurang dia, jadi 1 + 1 jadi 0, tidak bisa makanya. Ada yang mengerti sampai sini? Oke ya, nanti mungkin bingung-bingung sedikit mungkin masih ada bingung. Ya, ditengok lagi nanti rekamannya ya. Yang pasti yang wajib diingat itu adalah yang ini. Ya, 1 2 3 ini wajib diingat. Biar mudah cara mengerjakannya. Ya. Baik. Oke, kita masuk ke ringkasan untuk pelajaran hari ini. Ingat ya. Yang pertama, dikatakan bahwa limit fx x menjuta hingga itu sama dengan L jika x positif yang naik besar sekali, maka nilai fx mendekati L. Terus, nilai limit fx x menuju minta hingga sama dengan L jika x negatif yang turun kecil sekali, maka nilai fx-nya mendekati L. Terus yang teorema yang pertama, jika R adalah bilangan positif, maka 1/x pangkat R, limit X menuju positif hingga sama dengan 0. Terus 1/x pangkat R, limit X menuju minta hingga sama dengan 0 juga. Sebagai bahan latihannya, nanti bisa dilihat latihan 44, nomor 1, 9, dan 12. Ya. Oke. Buat UAS-nya. Ya. Kapan nih kira-kira kita bisa buat UAS? Sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Pada terkejut awan. Kapan nih kira-kira? Ini saya kasih dulu rencana saya. Rencana saya, kita UAS-nya itu besok. Ya. Kita UAS-nya itu besok. Jadi maksud saya begini. Besok ya kira-kira jam, pokoknya saya usahain besok, saya usahain itu di jam-jam 12 atau jam 1 kayak gitu ngirim soal ya, ngirim soal yang diselesaikan dalam waktu seminggu. Jadi kalau besok Senin saya kirim, dikembalikan itu hari Minggu. Hari Minggu tanggal 31, minggu depan. Ya. Ya. Saya seminggu nih, ya. Jadi lama. Waktu mengerjakannya cukup panjang. Jadi nggak terburu-buru. Iya, ya. Jadi besok saya usahain saya kirim soalnya mungkin jam 12 siang atau jam 1 siang, tapi yang pasti besok saya kirim.
Bentuk soalnya nanti besok akan lihat sendiri. Ya, saya akan buat keterangannya gimana cara mengerjakannya. Dikumpul pada tanggal 31, ya, pada tanggal 31 siang juga. Tapi lebih cepat dikerjakan lebih bagus. Kalau bisa itu pas dapat soal langsung dikerjakan. Jadi nggak ditunda-tunda lagi. Karena pasti nanti pelajar yang lain juga pasti akan punya UAS-UAS juga kan. Jadi ketika bisa dapat soal, ini berarti kan UAS pertama nih bisa jadi, ya nggak? Dari pelajar yang lain berarti ini UAS pertama menurut saya. Jadi kalau kan ini UAS pertama nih, langsung dikerjakan sebelum datang UAS-UAS berikutnya. Gitu ya kira-kira ya. Bisa ngerti kan maksud saya ya? Bisa ditangkap ya kira-kira? Bisa? Kira-kira ditangkap? Oke, itu ya. Mungkin itu aja. Jadi tetap semangat buat Mbak Masnya. Yang pasti soalnya tidak akan sulit. Saya jamin itu. Asal diikutin aja soal kelasnya. Itu aja mungkin. Terima kasih buat malam hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bugar. Biar bugar mengerjakan UASnya. Itu aja. Maaf bila ada salah kata ya. Mungkin ini akhir untuk pertemuan kita pada semester ini. Senang bisa berjumpa sama Mas sama Mbaknya. Saya belum bisa menjamin bahwa untuk semester berikutnya saya tetap mengajar, tapi karena situasinya saya sudah lulus, jadi saya nggak tahu saya masih bisa lanjut ngajar Mbak sama Masnya atau gimananya. Tapi tetap saya doakan yang terbaik buat Mbak sama Masnya. Tetap semangat belajarnya ya. Meskipun siapapun nanti gurunya, saya yakin pasti bisa memberikan yang lebih baik daripada yang saya berikan sama Mbak sama Mas. Ya, saya mohon maaf jika selama kurang lebih 2 semester ini saya melakukan banyak kesalahan yang mungkin menyinggung atau segala macamnya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah pernah saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat. Tidak sekarang, tapi untuk seterusnya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih buat support dan bantuannya dan semangat belajarnya. Saya sangat terinspirasi dengan semangat dari Mbak sama Masnya. Itu aja mungkin. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat kita, tetap sehat dan tetap bugar. Itu aja dari saya. Selamat malam.